Sekali lagi, Shalom. Shalom. Ada sukacita? Amin. Beberapa waktu yang lalu Pak Teguh ada share satu video, dan ternyata itu adalah video yang viral ya hari-hari ini. Bagaimana seorang hamba Tuhan mengajak berdoa jemaatnya, yaitu dengan doa terobosan keuangan. Dan saya percaya ketika mendengarkan video, mendengarkan doa itu, saya percaya bahwa banyak anak-anak Tuhan atau jemaatnya yang berkata amin, gitu ya. Apakah bisa? Iya Bapak Ibu, ini salah satu duri dalam daging pagi hari ini ya. Nggak bisa, baik. Bapak Ibu mungkin bisa mendengarkan, semoga bisa ini ya. Perhatikan. Yang percaya katakan, saya tidak berkata amin Bapak Ibu. Karena di situ dikatakan biar kami memuliakan Tuhan, tetapi sesungguhnya memuliakan diri sendiri, karena sentralnya fokusnya adalah pemenuhan diri sendiri. Saya juga pernah mendapatkan satu message gitu ya, WA, ditulis seperti ini. Di dalam nama Tuhan Yesus aku bahagia, tubuhku sehat, jiwaku tenang, fisikku kuat. Dalam nama Tuhan Yesus aku tidak ada sakit penyakit, umur panjang, tidak akan ada yang namanya kematian. Di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan, di tangan kanannya umur panjang. Tuhan angkat aku menjadi kepala bukan ekor. Rezekiku semakin berlimpah, karirku semakin meningkat, bisnisku lancar, diberkati dengan segala berkat dari utara, selatan, timur, barat, barat daya, barat laut, timur laut, dan sebagainya. Bersama Tuhan aku bisa, aku tidak akan pernah gagal, aku tidak akan pernah ditipu, aku akan berhasil dan selalu beruntung. Ketik amin dan sebarkan minimal ke 10 orang. Maka lihatlah nanti malam semuanya akan terjadi. Yang percaya katakan. Banyak orang Kristen menyalahi. Ya, bisa? Oke. Banyak orang Kristen yang menyalahi kata Tuhan Yesus memberkati. Berkatnya selalu ditekankan, kalau ikut Yesus pasti kaya, kalau ikut Yesus pasti disembuhkan, kalau ikut Yesus pasti selalu beruntung. Jadi nggak pernah mengalami yang namanya kesusahan, pergumulan, kesulitan, air mata, tangisan. Tidak pernah mengalami itu. Tetapi hari ini dengan tema duri dalam daging, tadi kita baca 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-7, di mana siapa yang diberi ini tokohnya? Siapa? Rasul Paulus, Bapak Ibu. Surat 2 Korintus ini adalah surat dari Rasul Paulus, merupakan pembelaan kepada orang-orang di Korintus. Bahkan Paulus juga menghadapi bukan orang-orang yang tidak percaya saja, bahkan hamba-hamba Tuhan yang mengaku hamba-hamba Tuhan. Kalau kita baca di pasal 11, itu melawan dia, mengejek dia. Kenapa? Kamu hamba Tuhan menderita, kita loh hamba Tuhan sukses, kaya, diberkati. Sehingga itu menjadi lawan. Mereka membanggakan keberhasilan dan kesuksesan mereka. Nah, Rasul Paulus berkata bahwa aku diberi suatu duri dalam daging, yaitu seorang utusan iblis yang menggocok aku. Dan kenyataannya memang kehidupan orang Kristen itu
pernah lepas yang namanya penderitaan. Namanya kehidupan pasti ada suka, pasti ada duka, pasti ada sehat, pasti ada sakit. Karena itu kalau dalam pemberkatan pernikahan tidak ada dikatakan aku setia kepada engkau dalam keadaan beruntung, sehat, cantik, langsing, semua yang baik-baik. Tidak, selalu ada bertolak belakang. Keadaan sehat atau sakit, keadaan beruntung atau terpuruk, dan lain sebagainya. Karena memang itulah fenomena kehidupan. Bahkan banyak kenyataan justru hamba-hamba Tuhan, justru anak-anak Tuhan diperhadapkan kesulitan yang jauh lebih besar dibandingkan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Berapa banyak saya mendapatkan keluhan dari beberapa anak Tuhan. Saya ikut Yesus, kok gini-gini saja. Sedangkan orang lain gak setia, ya Kristen sih, tapi gak setia, tapi makin sukses. Apa saya ini gak diberkati Tuhan? Apa saya salah dalam mengiring Tuhan? Apa saya ini masih terbelenggu dosa? Banyak orang Kristen juga menghina sesamanya ketika sakit. Kamu sakit gak sembuh-sembuh, berarti kamu itu terikat dosa. Mengklaim bahwa sakitnya itu karena orang itu berdosa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekelas Rasul Paulus, rasul orang yang hebat, dia diberi duri dalam daging. Apa itu duri? Yang pasti duri itu adalah sesuatu yang menyakitkan. Kalau kita ketelan duri saja, nyangkut di sini, sakitnya luar biasa ya Bapak Ibu ya. Sakitnya, apalagi itu dirasakan di dalam tubuh. Daging, kita semua diliputi oleh daging Bapak Ibu. Jadi semua merasakan yang namanya sakit. Bukan hanya secara sakit fisik, tapi juga secara sakit batin, secara sakit pikiran. Makanya ada istilah sakit itu dari pikiran. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu, karena kenyataannya hidup ini tidak selalu mulus. Sekalipun kita ikut Yesus yang adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, melakukan banyak mujizat, berkuasa, dosa saja diampuni. Tetapi kenyataannya hidup manusia di dunia ini tetap ada menghadapi pergumulan, penderitaan, sakit, air mata, dan duka cita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Bapak Ibu, oleh karena itu kita membutuhkan ini. Silakan klik. Apa Bapak Ibu? Iman. Apa? Iman. Katakan sama-sama. Iman. Apa itu iman? I yang pertama. Ya. Supaya Bapak Ibu ingat ya, iman. I yang pertama, kita harus identifikasi duri dalam daging yang ada dalam kita, yang kita rasakan. Apakah, ya, klik kan? Apakah? Sik mikir. Iya, oke. Ya, karena berkaitan sama sinyal ya Bapak Ibu. Apakah dari Tuhan, klik lagi, ataukah dari diri sendiri? Jadi duri yang di dalam daging, penderitaan, pergumulan, sakit, penyakit, itu sumbernya ada dua. Memang diizinkan Tuhan, diberi Tuhan, atau berasal dari diri kita sendiri. Kalau kita membaca dalam pasal 11 sampai 12, kita akan menemukan duri dalam daging yang dirasakan Paulus itu adalah dari Tuhan. Yang pertama, duri dalam daging yang Paulus rasakan adalah penyakit atau sakit. Bapak Ibu, Rasul Paulus ini melayani Tuhan dalam kondisi sakit. Dan sakitnya kalau kita baca di Galatia pasal 4 ayat 13 sampai 15 dikatakan sakitnya itu parah. Menjijikan. Jadi dia memuji pada saat dia datang ke Galatia, di penginjilannya dia yang pertama di kota itu, dia memuji orang-orang Galatia, menerima dia seperti malaikat, bahkan menerima seperti Yesus. Bahwa kondisi tubuhnya ini nggak dipandang hina, padahal itu menjijikkan. Jadi parah sekali dan memang tidak disebutkan. Dia berkata, saya mengabarkan Injil dalam keadaan sakit.
Dan ditafsirkan sakitnya adalah sakit mata. Ya, saya tidak dijelaskan memang sakit mata yang seperti apa. Yang pasti sakitnya itu dikatakan sakitnya itu membebani jemaat. Maksudnya benar-benar mungkin harus bagaimana jemaat itu menolong dia, merawat dia. Nah, dalam kondisi yang sakit itulah duri yang dirasakan oleh Paulus. Ya. Belum juga ketika kita baca di pasal 11, begitu banyak deraan yang Paulus rasakan. Paulus mengalami tekanan, Paulus mengalami ketakutan baik internal maupun eksternal. Tadi sudah saya singgung, bukan hanya dari orang-orang yang tidak percaya, tapi justru yang namanya rekan hamba Tuhan yang mengaku hamba Tuhan, itu juga mendera dia. Penganiayaan yang dia rasakan, di situ dikatakan bahwa utusan iblis yang menggocoh aku. Artinya mencoba untuk melemahkan imannya Paulus. Jadi Paulus itu mengalami hinaan, deraan, cambukan dari orang-orang Yahudi. Dikatakan di pasal 11 kalau Bapak Ibu baca, didera. Jadi ini pasal 24. 5 kali aku disesah orang Yahudi, ayat 24 pasal 11. 5 kali aku disesah orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera. 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah lautan. Dan sebagainya. Kalau Bapak Ibu baca sampai ayat ke-29. Luar biasa penderitaannya. Dia mau pelayanan ke kota, dia mau melayanan di padang gurun, dia mau melayani di laut, dia mengalami yang namanya maut, hampir mengalami bahaya maut. Banjir, diserang penyamun dan sebagainya. Dia berkata, aku itu loh sering mengalami yang namanya kelaparan, kehausan. Aku mengalami kedinginan, tidak punya pakaian. Loh, berarti ada yang salah dari Paulus. Makanya dia dihina oleh orang-orang yang mengaku hamba Tuhan. Orang-orang yang hamba Tuhan yang hanya mengenyangkan perutnya saja, mengenyangkan kepentingannya sendiri. Karena itu Rasul Paulus mengatakan bahwa aku diberi duri dalam dagingku dalam pelayanannya. Dan memang apa yang dirasakan Paulus ini adalah dari Allah. Diizinkan Tuhan. Lalu bagaimana kalau duri dalam daging dari diri sendiri? Contoh, gaji 5 juta. Gaya hidup harusnya berapa? 1 M. Gaji 5 juta. Gaya hidup harusnya 500.000, luar biasa ini. Gaji 5 juta, gaya hidup 20 juta, nggak usah lah 1 M, 20 juta. Terus 15 jutanya dari mana? Ya dari tempat-tempat lain dah. Pinjol. Sekarang kan mudah ya Bapak Ibu ya, cari duit itu mudah. Mudah apa? Pinjem. Kalau dulu susah, nggak ada pinjol. Ke tetangga ditolak, ke saudara ditolak. Sekarang gampang. Tik 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 tik, foto KTP, foto cekrik, langsung di ACC. Saya nggak ngajari Bapak Ibu pinjol ya. Ada juga dari kemarin dalam drama kan Yeski jadi bandarnya apa? Judi online. Bapak Ibu, banyak orang tertipu judi online. Awalnya masih pertama pasti menang karena untuk memikat. Kalau kalah kan pasti dia kecewa kan. Nah, gaya hidup 5 juta. Gaya hidup 20 juta. Padahal 5 juta. Kemudian karena terlilit pinjol, lalu nangis, Tuhan, Engkau berkuasa untuk melunasi hutang-hutangku. Saya pinjam sopo Bapak Ibu? Saya. Yang disuruh bayar siapa? Tuhan. Tuhan, cabut duri dalam dagingku. Aku dapat debt collector. Di telepon ring. Shalom. Ada sukacita Ibu hari ini? Ingat cicilan loh Bu. Bingung? Gesek kartu kredit, bayar pinjol. Bayar kartu kredit, pinjol lagi, gali lubang, tutup lubang.
Karena apa? Duri dalam daging karena diri sendiri. Penderitaan yang dialami karena kebodohannya sendiri. Ada lagi, melayani itu baik Bapak Ibu. Baik nggak? Baik. Tapi ada orang yang melayani menjadi duri dalam daging dari dirinya sendiri. Melayani, aku melayani Tuhan. Walaupun ujian aku nggak usah belajar. Yang penting aku melayani Tuhan. Aku nggak perlu belajar. Kan Tuhan bilang, apa yang tidak pernah dipikirkan oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, itu disediakan. Jadi nanti kalau aku ujian, jawabannya sudah disediakan Tuhan. Akhirnya apa? Jadi nggak naik kelas. Siapa yang disalahkan? Tuhan. Tuhan katanya melayani Tuhan, diberkati. Tapi aku nggak naik kelas. Padahal dia tidak koreksi. Duri dalam daging karena nggak naik kelas itu karena dirinya sendiri. Sudah dikasih tahu, jangan pacaran sama anak itu. Anak itu loh suka selingkuh, suka mainin wanita, hidupnya nggak bener, belum bertobat, Kristennya Kristen KTP. Jangan pacaran sama anak itu. Tapi ngomong, aku cinta ma, cinta mati ma. Aku nggak bisa hidup tanpa dia ma. Aku percaya dengan doaku dia akan berubah. Menikah. Setelah menikah tambah parah. Tambah parah. Terus ngomong, Tuhan, ini duri dalam pernikahanku Tuhan. Padahal sudah diingatkan, menikah nggak gampang, harus dikumulkan. Tuhan, jodoh itu kan dari Tuhan. Tuhan salah kasih jodoh saya. Tuhan lagi yang disalahkan. Terus malaikat datang, tik. Sopo maneh sing mbok salahno? Tuhan lagi. Tuhan jadi kambing hitam. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari identifikasi. Yang pertama adalah identifikasi. Habis I lalu M. Apa itu M? M adalah memahami maksudnya. Ketika duri dalam daging itu dari Tuhan, Tuhan punya rencana, tujuannya adalah untuk kebaikan. Sekalipun itu pergumulan, sekalipun itu penderitaan, sekalipun itu sakit. Tuhan katakan dalam Roma 8 ayat 28. Siapa yang ingat? Siapa yang hafal? Sebab Allah turut bekerja dalam kesenangan. Dalam apa? Dalam segala hal. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Ngomong segala hal itu apakah hal yang enak aja? Enggak. Duri dalam daging juga Allah turut bekerja. Karena itu untuk kebaikan kalau asalnya dari Allah. Tapi kalau asalnya dari diri sendiri pasti untuk menghancurkan. Makanya kalau Tuhan itu sayang sama kita, ketika kita jauh dari Tuhan, terus Tuhan sayang, Tuhan kasih sakit, itu teguran yang karena Tuhan sayang untuk kebaikan, supaya kita ini bertobat. Tapi kalau sudah nggak pernah ke gereja, habis itu berbuat dosa, ada loh Bapak Ibu orang yang bangga karena dia jauh dari Tuhan. Dia bisa melakukan sendiri, nggak perlu Tuhan. Lalu ketika sakit malah mengumpat Tuhan. Ketika sakit malah menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang lain. Padahal itu karena dirinya sendiri. Dan hidupnya akhirnya pada kehancuran. Dalam ayat yang ke-7 yang tadi kita baca, apa maksud yang harus dipahami oleh Paulus dari duri dalam daging? Paulus mencoba memahami bahwa duri dalam daging itu supaya untuk apa? Supaya dia tidak meninggikan diri. Dan itu dikatakan 2 kali Bapak Ibu. Paulus memahami itu supaya aku jangan meninggikan diri. Meninggikan diri tentang apa Bapak Ibu? Bapak Ibu kalau baca di ayat yang 1-4, Paulus ini mau menceritakan, dikatakan di ayat yang pertama, aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya.
Namun demikian, aku hendak memberitakan penglihatan dan pernyataan yang kuterima dari Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Paulus ini mau menceritakan sebenarnya bahwa dia memiliki pengalaman rohani dari Tuhan. Dikatakan pernyataan yang luar biasa, penglihatan. Di ayat yang kedua dikatakan bahwa ada seorang Kristen 14 tahun yang lalu. Sebenarnya itu dia bukan mengatakan orang lain, tapi dia mau menceritakan dirinya. Tapi dia karena dia tidak mau meninggikan diri, dia katakan, aku mengenal ada seorang Kristen 14 tahun lalu dibawa Tuhan naik ke surga. Surga berapa? Ayat kedua. Surga ke tingkat yang ketiga. Menurut pemahaman bangsa Yahudi, Bapak Ibu. Paulus ini kan juga orang Yahudi ya dulunya. Nah, menurut pemahaman orang Yahudi, surga tingkat ketiga itu adalah surga kediaman Allah. Jadi betul-betul dia merasa bahwa aku betul-betul dipermuliakan Tuhan. Tapi dia mengatakan ada orang lain, bukan mengatakan aku. Artinya dia tidak mau menyombongkan diri, ya. Tapi kalaupun sebenarnya dia mau bermegah karena penglihatan itu, dia mau bermegah karena pernyataan yang luar biasa itu, dia mau bermegah bahwa dia itu pernah mengalami pengalaman rohani. Tapi Paulus memahami lewat duri dalam daging, dia tidak mau bermegah karena prestasinya itu, Bapak Ibu. Dia tidak bermegah karena prestasi dunia. Dia tidak mau bermegah dengan pengalaman rohaninya. Di pasal yang ke-11 ayat yang ke-18 Paulus berkata, banyak orang yang bermegah secara duniawi. Aku mau bermegah juga, tapi aku mau bermegah juga bukan seperti orang-orang kebanyakan bermegah karena keduniawian yang dia dapatkan di dunia ini, keberhasilan, kesuksesan, kekayaan. Tapi dia mau bermegah karena apa? Duri dalam dagingnya. Melalui duri dalam daging yang Tuhan tancapkan ke Paulus jadi paham. Makanya dia mendasarkan otoritas pelayanannya itu pada kasih karunia Allah, bukan pada pengalaman supranatural. Justru penderitaan yang dialaminya dalam pelayanannya itu dia pahami sebagai alatnya Tuhan untuk membentuk Paulus. Paulus dipahat itu sakit. Paulus diukir itu sakit. Tetapi tujuannya untuk apa? Kemuliaan Tuhan. Paulus juga memahami lewat duri dalam daging itu mendasarkan bahwa berita Injil itu satu-satunya jalan ke surga. Bukan karena pengalaman naik turun ke surga, bukan karena pengalaman jalan-jalan ke neraka. Enggak. Berita Injil yaitu Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Karena itu dia nggak mau ceritakan itu, dia nggak mau berbangga dengan itu. Justru dia berbangga, kemarin aku mengalami ini loh dalam pelayanan, luar biasa penderitaanku. Bisa ditangkap Bapak Ibu? Bisa, luar biasa ya, iman yang luar biasa yang dimiliki oleh Paulus. Salah satu tokoh Alkitab yang pengen saya temui nantinya kalau di surga adalah Pak Paulus ini. Bukan Pak Paulus yang lain ya, Paulus ini. Ya, pengen saya ke rumahnya Pak Paulus nantinya ya. Nah, karena itu berbeda sekali kalau yang namanya diri sendiri itu berhadap kepada kehancuran. Amsal 18 ayat 12 dikatakan apa Bapak Ibu? Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Paulus tidak mencari yang namanya kemuliaan bagi dirinya. Paulus justru bermegah dengan duri dalam dagingnya. Beda dengan hamba-hamba Tuhan masa kini Bapak Ibu ya, di mana mendasarkan pelayanannya itu dengan hal-hal supranatural. Itu tadi yang saya sebutkan ya. Bahkan ada juga loh Bapak Ibu, kemarin tuh saya lihat hamba Tuhannya memang sudah pulang ke surga sih. Nggak tahu pulang ke surga atau pulang kemana. Karena jujur Bapak Ibu, di khotbahnya itu ketika dia masih hidup, dia berkata, gak apa-apa saya masuk neraka, yang penting semua jemaat ini masuk surga. Benar Bapak Ibu, ini hamba Tuhan besar. Berapa banyak jemaatnya? Jutaan.
sekali ngadakan Natal GBK tiap tahun. Yang penting aku bisa mengadakan Natal besar karena Tuhan suruh saya mengadakan Natal besar. Betul Bapak Ibu, silakan dicek di YouTube. Saya kaget, orang ini beraninya, nggak apa-apa saya masuk neraka, yang penting semua jemaat ini masuk surga. Loh, kalau Bapak gembalanya aja masuk neraka, ngajarin jemaatnya, terus jemaatin apakah masuk surga? Ya walaupun sebenarnya surga itu atau keselamatan itu tanggung jawab pribadi ya Bapak Ibu. Tapi secara nalar kan begitu toh. Begitu bangganya dia katakan, aku ini pernah sakit, terus aku ini pernah mati. Tapi pas menghadap Tuhan, Tuhan bilang, ayo kamu balik lagi turun ke bumi. Kamu harus ngadakan Natal setiap tahun itu. Tempat yang besar harus ada jutaan orang. Supaya apa? Supaya kamu itu bisa menyembuhkan orang sakit. Kamu bisa melepaskan kebangkrutan. Supaya orang-orang gak mengalami kematian. Seperti kamu, ayo balik lagi. Dia bangga, aku tidak mati, aku ini nabi Tuhan, diutus buat kalian semua. Tapi pada akhirnya ya dia mati. Bapak Ibu, ngeri sekali hamba-hamba Tuhan yang seperti itu. Makanya Paulus katakan ini, mereka itu seperti malaikat. Tapi sebenarnya mereka hanya menyamar seperti malaikat terang. Padahal sebenarnya mereka adalah iblis. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, banyak hamba Tuhan yang klaim sama Tuhan, membanggakan diri karena kesuksesan pencapaiannya. Wah, sekarang udah fenomenal ya Bapak Ibu. Kita tahu sendiri sudah bukan rahasia umum lagi. Bukan rahasia khusus lagi, jadi rahasia umum maksudnya. Betapa mereka jor-joran untuk beribadah supaya punya follower. Pak Teguh enggak pernah tuh, walaupun punya TikTok, punya IG, enggak punya IG deh, punya TikTok, punya Facebook, setiap hari aktif, tapi enggak pernah bingung sama subscribernya, itu enggak pernah. Enggak pernah bingung sama follower sampai beli, enggak pernah. Karena tujuannya adalah untuk memberitakan Injil. Bukan karena untuk duit. Enggak bingung itu harus dapat duit dari TikTok dan YouTube, enggak. Makanya kan nggak ada yang disuruh Pak Teguh untuk follow TikToknya kan, nggak ada kan, nggak ada ya. Tapi nggak ada yang suruh bikin apa, kasih mawar kan? Nggak ada yang suruh kirim mawar ya. Banyak hamba Tuhan yang fenomenal sekarang ini jor-joran. Gimana caranya memikat? Oh, kita panggil artis, kita panggil pembicara yang terkenal, kita setting ini seperti surga. Kemarin saya lihat videonya, ada air mancurnya, sehingga jemaat itu, wih enak di sana, seru. Yang dicari apa? Seru. Yang nggak dicari seruannya Tuhan. Tapi banyak juga puji Tuhan, ada beberapa anak muda yang di sini pernah ke sana, terus nggak nyaman. Apa ibadah kok main game? Ibadah kok ngobrol, ibadah kok pegang-pegangan tangan. Iya, pendetanya jauh ke sana, gak kelihatan. Di sini gak kelihatan. Ayo, yang pegangan tangan gak kelihatan. Ya, ayo, Bu Fitri pegangan tangan Bu Yuli loh, kelihatan. Ya kan? Hamba Tuhan hanya mementingkan follower, tapi tidak holistik. Makanya kalau mau digembalakan, carilah gembala. Carilah gembala. Gembala itu merawat Bapak Ibu. Gembala itu kalau ada dombanya yang sakit, datengin, nyemplung, gak nyuruh orang lain. Kalau saya punya anak Jesa, tapi saya nyuruh pembantu saya gak pernah melayani anak saya bukan ibu yang baik. Begitu juga dengan gembala. Begitu bangun, gembala besar, tapi gak pernah ke rumahnya. Pertanyakan itu. Paulus tidak, dalam keadaan sakit, dalam keadaan di penjara, apapun kondisinya yang lemah, Paulus itu perhatian loh sama jemaat di Galatia, jemaat di Efesus, Korintus. Dengan apa? Surat, nggak ada WA. Mungkin kalau ada WA, followernya banyak ini Paulus. Paulus selalu surat, suruh orang. Zaman dulu nggak ada yang namanya JNT. Suruh orang tolong ya.
Dan suratnya itu akhirnya dikanonkan dan itu adalah firman Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu. Pemahaman yang luar biasa. Setelah M apa Bapak Ibu? A. Apa itu A? Kalau kita sudah memahami yang namanya apa maksud Tuhan menaruh duri dalam daging, sekalipun itu duri dalam daging itu karena kesalahan saya sendiri, tapi karena saya paham, saya sadar, lalu saya ambil komitmen. Oh ya, aku ada duri dalam daging karena diriku sendiri, dan itu pasti bawa kehancuran. Maka supaya aku nggak hancur, aku harus kembali kepada siapa? Kristus. Dikatakan di ayat yang ke-8 sampai yang ke-9. Apa yang Paulus lakukan? Yang pertama, dikatakan di ayat ke-8, tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan. Ketika dia mengalami yang namanya duri dalam daging, yang dia tuju, yang dia datangi pertama adalah siapa? Tuhan. Dia lakukan apa? B yang pertama, berseru. 3 kali dia katakan. Dan itu kalau kita bandingkan sama seperti siapa Bapak Ibu 3 kali berseru? Untuk supaya cawan penderitaan disingkirkan. Tuhan Yesus di mana? Taman Getsemani. Menurut pemahaman orang-orang Ibrani, orang Yahudi, 3 kali itu adalah berarti kesungguhan atau kepenuhan. Jadi ini menggambarkan bahwa Paulus tidak hanya sekedar berdoa, tapi Paulus tidak hanya sekedar berseru, tapi Paulus sungguh-sungguh. Dan tujuannya bukan supaya Tuhan menyingkirkan duri itu, tapi pengen cari tahu kehendak Tuhan. Tuhan, aku ngalami duri dalam daging, sakit luar biasa. Aku tuh mau melayani Tuhan. Tapi gimana menurut Tuhan? Apakah Tuhan mau cabut atau memang tetap tinggal duri ini? Jadi bukan memaksa Tuhan untuk apa? Dicabut durinya. Nggak dikte Tuhan Bapak Ibu. Tidak mendikte Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, B yang kedua dia lakukan. Ketika dia sudah 3 kali berseru sama Tuhan, dia berserah. Dikatakan supaya tetap ayat ke-9, tetapi jawab Tuhan kepadaku apa? Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Kata berserah itu enggak sama dengan menyerah. Kalau kata menyerah, dia itu ada timbul kekecewaan. Ya, setelah kecewa lalu meninggalkan. Ya, itu menyerah. Tapi kata berserah itu artinya menyepakati. Deal. Deal ya, sepakat. Itu kata berserah. Jadi, kalau menyerah itu meninggalkan, kalau kata berserah itu dia masuk. Masuk karena deal, sepakat. Ya, itu kata berserah. Jadi, kata Tuhan, jawaban Tuhan atas Paulus, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Kata cukuplah itu banyak sekali setelah saya memahami dan merenungkan. Sebenarnya itu artinya bukan Tuhan menolak loh. Banyak yang mengartikan ini ditolak Tuhan toh. Enggak wes cukup, aku enggak akan tolong kamu. Enggak Bapak Ibu. Ternyata luar biasa kata cukuplah kasih karuniaku, cukuplah kasih karunia itu pernyataan Tuhan untuk menghibur Paulus, untuk menguatkan Paulus. Paulus, aku memang taruh duri itu dalam dagingmu, tapi percayalah kasih karuniaku itu cukup untuk kamu menanggungnya. Kamu gak kekurangan, kamu juga gak akan kehabisan. Aku gak akan pernah tinggalkan kamu. Saat kamu terkatung-katung, aku kasih karuniaku itu ada buat kamu. Saat kamu kedinginan, kamu bisa hadapi itu. Kasih karuniaku itu ada padamu. Saat kamu di penjara, kasih karuniaku itu ada padamu. Kamu gak akan pernah terlewatkan kasih karunia. Jadi bukan penolakan. Justru ini adalah kekuatan. Karena itu Paulus katakan,
Sebab itu aku terlebih suka bermegah atas apa? Kelemahanku. Kenapa? Dalam kelemahan kuasa Tuhan justru lebih sempurna. Sehingga B yang ketiga berkata, dia berespon dengan benar. Kata bermegah itu artinya adalah sukacita. Berbeda dengan pandangan respon dunia ya Bapak Ibu. Respon dunia sukacita kalau sehat. Respon dunia sukacita kalau dapat THR. Puji Tuhan Bapak Ibu, tahun ini adalah tahun pertama saya nggak dapat THR. Tapi saya sukacitanya luar biasa. Kenapa? Saya nggak mati sampai hari ini. Saya nggak kurus sampai hari ini. Saya nggak sakit karena saya nggak dapat THR. Sukacita saya malah melimpah. Luar biasa. Saya bisa mensyukuri dalam hal keminiman sekalipun. Dulu pada saat saya terima THR, nggak tahu THR itu kemana. Kayak burung merpati terbang tinggi ketika dilepas. Justru ketika saya banyak uang, saya mengalami duri dalam daging. Kenapa? Kalau stres saya makan, nge-grab, GoFood dan sebagainya. Iya sama teman-teman, itu prinsip kami dulu. Jadi stres aku, ayo nge-grab apa? Janji jiwa, ayo, kopi kenangan. Sekali ngopi 50.000. Sekarang saya nggak ada yang namanya kopi kenangan, semua sudah jadi kenangan yang buruk buat saya. Janji jiwa saya buat Tuhan, ya, amin Bapak Ibu. Saya sukacita loh. Ada saya mengeluh sama Bapak Ibu? Gak ada. Walah, aku kok tidak dapat THR ya, gitu. Karena itu respon dunia itu berbeda kontra dengan respon orang benar. Respon orang benar ya seperti Paulus ini, bermegah dalam kelemahan. Makanya kalau kita sakit karena kita orang benar, kita di dalam Tuhan, kasih karunia Tuhan itu cukup. Ketika kita sakit kita bilang haleluya. Ketika kita nggak dapet THR, haleluya. Ketika suami di PHK, haleluya. Makanya dunia ngomong orang bodoh ini. Dalam penderitaan kok ngomong haleluya. Dunia nggak bisa pahami Bapak Ibu. Siapa dunia itu? Musuh Allah kan? Keinginan-keinginan dunia kan bukan berasal dari Allah. Makanya respon orang benar itu jauh lebih hebat daripada respon orang dunia. Anak-anak muda, kalau engkau merespon yang benar, kau gak akan melihat kondisi orang tuamu. Engkau melihat kasih karunia Allah itu cukup. Apa maksudnya? Loh, papaku kerjanya cuma gini, mamaku kerjanya cuma gini. Aku besok kuliah gimana? Aku besok masa depanku gimana? No. Respon orang benar tidak melihat kondisi orang tua, tapi melihat siapa? Kasih karunia Allah. Karena itu kalau melihat kasih karunia Allah, harus belajar, raih. Saya bersyukur ada beberapa anak muda di sini yang bisa mencapai beasiswa. Luar biasa, ya. Setia melayani Tuhan, bisa dapat beasiswa, punya ranking juga. Ini luar biasa. Tapi yang belum ranking nggak apa-apa, nggak usah berkecil hati. Ada kesempatan, harus kasih yang terbaik buat Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita merespon dengan benar duri dalam daging. Kemudian yang terakhir apa? N adalah nyatakan. Pernyataan iman orang benar, pernyataan orang iman yang menerima kasih karunia Allah, bukan aku senang ketika aku dalam kelimpahan, aku senang ketika aku dalam kekayaan, aku senang ketika anak-anakku tidak ada masalah. Enggak. Bukan berarti Bapak Ibu, Allah itu hanya memberi yang namanya penderitaan, siksaan, kesukaran, penganiayaan. Enggak. Kalau kita bisa bermegah karena kondisi duri dalam daging ini, maka kalaupun kita itu berkelimpahan, kita gak akan menjadi sombong. Kita gak akan menjadi melupakan Tuhan.
kita akan bilang, oh terima kasih Tuhan. Dalam kondisi menderita, oh terima kasih Tuhan. Semua kembali kepada Tuhan. Pernyataan iman kita ketika kita mengalami duri dalam daging dan sudah mengalami kasih karunia Allah. Aku, ayo kita baca sama-sama ya. Kayaknya nggak senang ini mukanya, nggak rela ini mau baca ini ya. Ayo, sama-sama kita katakan 2, 3. Aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, aku kuat. Apa kekuatan kita Bapak Ibu? Bukan ada di dunia. Kekuatan kita adalah pengharapan nanti pada kekekalan. Firman Tuhan dikatakan di Yakobus dan Wahyu bahwa apa? Orang-orang yang bertahan dalam apa? Kekayaan, kehormatan, follower banyak, enggak. Bertahan dalam pencobaan. Bertahan dalam apa? Tahan uji. Terima apa? Mahkota kehidupan. Kalau dia setia sampai mati. Mau nyatakan iman ini Bapak Ibu? Apapun duri dalam dagingmu. Amin. Kesimpulan. Apa duri Anda hari ini? Keluarga? Pekerjaan? Bisnis? Kalau memang itu dari Kristus dalam pelayanan, ayo kita identifikasi. Apakah duri itu Tuhan izinkan atau karena diri sendiri? Kalau memang kita sadar itu karena diri sendiri, berarti ayo kembali kepada Kristus. Supaya kita apa? Bisa memahami maksud Tuhan. Bahwa di balik duri yang diizinkannya, kuasa Tuhan itu dinyatakan. Bisa jadi itu adalah alatnya Tuhan buat kita. Makanya Tuhan gak akan lalukan, tapi Tuhan mampukan. Karena itu kita mampu ambil komitmen untuk terus berseru, berserah, dan berespon benar dalam kehendak Tuhan. Dan kita katakan bahwa kasih karunia Tuhan itu cukup untuk aku terus nyatakan imanku, bertahan dalam pencobaan, tahan uji, dan setia sampai mati. Apa yang kita terima Bapak Ibu? Mahkota kehidupan. Pujian yang pertama berkata, meskipun Tuhan tidak menolongku, meskipun duri dalam dagingku. Apa pernyataan iman kita? Ku tetap percaya dan mengucap syukur. Yuk kita pujikan pujian